Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Dengan formasi jabatan arsiparis ahli pertama, dengan tema materi, pengantar kearsipan. 2. 1. Manakah yang bukan termasuk dalam tujuan pengelolaan arsip? A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. B. Menyediakan informasi yang akurat dan relevan. C. Menjamin kerahasiaan data pribadi. D. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Jawaban C. Menjamin kerahasiaan data pribadi. Pembahasan, tujuan pengelolaan arsip adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menyediakan informasi yang akurat dan relevan, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun, aspek kerahasiaan data pribadi tidak termasuk dalam tujuan tersebut. 2. Fungsi arsiparis dalam kegiatan pengelolaan arsip meliputi: A. Pengaturan penyimpanan arsip. B. Pemberian izin akses terhadap arsip. C. Memberikan informasi arsip kepada publik. D. Menentukan kebijakan penghancuran arsip. Jawaban A. Pengaturan penyimpanan arsip. Pembahasan, fungsi arsiparis meliputi pengaturan penyimpanan arsip agar mudah diakses dan dijaga kelestariannya. Pemberian izin akses terhadap arsip merupakan tugas dari kepala instansi, memberikan informasi arsip kepada publik dilakukan oleh petugas arsip, dan menentukan kebijakan penghancuran arsip diatur dalam jadwal retensi. 3. Metode pengklasifikasian arsip yang menggunakan angka sebagai kode disebut: A. Metode geografis. B. Metode numerik. C. Metode kronologis. D. Metode subjek atau materi. Jawaban B. Metode numerik. Pembahasan, metode pengklasifikasian arsip yang menggunakan angka sebagai kode dikenal dengan metode numerik. Metode geografis menggunakan lokasi geografis sebagai kode, metode kronologis mengurutkan arsip berdasarkan waktu, dan metode subjek atau materi mengelompokkan arsip berdasarkan topik atau subjek tertentu. 4. Yang tidak termasuk dalam jenis arsip berdasarkan masa aktifnya adalah: A. Arsip masa aktif. B. Arsip bersejarah. C. Arsip semi-aktif. D. Arsip utama. Jawaban D. Arsip utama. Pembahasan, jenis arsip berdasarkan masa aktifnya terdiri dari arsip masa aktif, arsip semi-aktif, dan arsip bersejarah. Arsip utama sendiri bukan kategori yang umum digunakan dalam pengklasifikasian berdasarkan masa aktif arsip. 5. Standar pemindahan arsip dari satu tempat ke tempat lainnya dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa: A. Mesin penjilid. B. Mesin penanda buku. C. Kardex. D. Mobil box arsip. Jawaban D. Mobil box arsip. Pembahasan, standar pemindahan arsip dari satu tempat ke tempat lainnya biasanya melibatkan penggunaan mobil box arsip yang dirancang khusus untuk menjaga keamanan dan kelengkapan arsip selama proses pemindahan.
6. Manakah yang bukan termasuk dalam metode penyimpanan arsip tradisional? A. Metode kabinet cabinets. B. Metode microfilm. C. Metode ringkasan atau abstraksi. D. Metode folders. Jawaban C. Metode ringkasan atau abstraksi. Pembahasan, metode penyimpanan arsip tradisional terdiri dari metode kabinet, metode microfilm, dan metode folder. Metode ringkasan atau abstraksi bukan merupakan metode penyimpanan, melainkan merupakan teknik untuk merangkum dan menjelaskan isi arsip. 7. Arsip yang memuat informasi penting dan harus disimpan selama-lamanya disebut A. Arsip semi-aktif. B. Arsip inaktif. C. Arsip permanen. D. Arsip kritis. Jawaban C. Arsip permanen. Pembahasan, arsip permanen adalah arsip yang memuat informasi penting dan harus disimpan selama-lamanya karena nilainya dalam mendokumentasikan kepentingan publik atau kepentingan negara. 8. Pengondisian arsip adalah langkah yang dilakukan untuk A. Mencegah kerusakan fisik pada arsip. B. Merapikan tata letak arsip di rak. C. Melindungi arsip dari kebakaran. D. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan. Jawaban A. Mencegah kerusakan fisik pada arsip. Pembahasan, pengondisian arsip adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah kerusakan fisik pada arsip akibat kelembaban, temperatur, serangga, debu, dan faktor-faktor lain yang dapat merusak arsip. 9. Proses pemindahan arsip dari masa aktif ke masa semi-aktif disebut A. Reproduksi arsip. B. Retensi arsip. C. Partiwaling arsip. D. Tindakan pemeliharaan arsip. Jawaban B. Retensi arsip. Pembahasan, proses pemindahan arsip dari masa aktif ke masa semi-aktif disebut retensi arsip. Retensi arsip merupakan penilaian yang dilakukan untuk menentukan berapa lama arsip aktif harus disimpan sebelum dapat dipindahkan atau dihancurkan. 10. Sistem keamanan arsip yang memberikan hak akses berbeda kepada pengguna arsip disebut A. Sistem keamanan fisik. B. Sistem keamanan administratif. C. Sistem keamanan elektronik. D. Sistem keamanan fleksibel. Jawaban B. Sistem keamanan administratif. Pembahasan, sistem keamanan arsip yang memberikan hak akses berbeda kepada pengguna arsip dikenal dengan sistem keamanan administratif. Sistem ini mengatur siapa yang memiliki hak untuk melihat, mengubah, atau menghapus data dalam arsip. 11. Metode penyusutan arsip berdasarkan tanggal atau waktu disebut A. Metode retention. B. Metode vital record. C. Metode cut off. D. Metode time filling. Jawaban D. Metode time filling. Pembahasan, metode penyusutan arsip berdasarkan tanggal atau waktu disebut time filling. Dalam metode ini, arsip diatur berdasarkan urutan waktu terkait dengan catatan atau peristiwa tertentu. 12. Kode etik profesi arsiparis bertujuan untuk A. Melindungi hak cipta dokumen arsip. B. Memastikan keberlanjutan pekerjaan arsiparis. C. Menetapkan standar kualitas arsip. D. Mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan arsip. Jawaban D. Mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan arsip. Pembahasan, kode etik profesi arsiparis bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan arsip, memastikan integritas dan keberlanjutan pekerjaan arsiparis, serta membentuk standar perilaku profesional. 13. Salah satu teknik penyusutan arsip berdasarkan isi atau materi yang dikelompokkan adalah A. Indeksasi arsip. B. Abstraksi arsip. C. Pencocokan arsip. D. Klasifikasi arsip. Jawaban D. Klasifikasi arsip. Pembahasan, teknik penyusutan arsip berdasarkan isi atau materi yang dikelompokkan dilakukan melalui metode klasifikasi arsip.
Klasifikasi arsip merupakan proses pengelompokan arsip berdasarkan kesamaan topik, subjek, atau materi yang terdapat di dalamnya. 14. Kepentingan dalam melaksanakan pengindeksan arsip adalah untuk A. Mempercepat pencarian informasi arsip. B. Melindungi arsip dari serangan virus komputer. C. Meningkatkan keamanan data pada arsip. D. Mencegah penyalahgunaan informasi arsip. Jawaban A. Mempercepat pencarian informasi arsip. Pembahasan, pengindeksan arsip memiliki tujuan untuk mempercepat pencarian informasi arsip. Dengan adanya indeks yang baik, pengguna arsip dapat dengan mudah menemukan dan mengakses informasi yang mereka butuhkan. 15. Metode perlindungan arsip yang melibatkan pembuatan salinan cadangan yang disimpan di tempat terpisah disebut A. Metode mikrofilm. B. Metode backup dan recovery. C. Metode alih media. D. Metode monitoring. Jawaban B. Metode backup dan recovery. Pembahasan, metode perlindungan arsip yang melibatkan pembuatan salinan cadangan yang disimpan di tempat terpisah dikenal dengan metode backup dan recovery. Metode ini penting untuk menjaga keamanan dan kelengkapan arsip dalam situasi darurat atau kehilangan data. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.